Seorang pemimpin seharusnya mampu menyiapkan gagasan, konsep, dan jalan untuk menciptakan masyarakatnya yang sanggup berkompetisi dalam kompetisi global. Seorang pemimpin seharusnya mampu menyiapkan generasi-generasi masyarakat ini menjadi generasi yang handal dan punya skill, punya kemampuan, punya keahlian untuk berkompetisi dalam kompetisi global, dalam kompetisi segala macam kehidupan. Seorang pemimpin seharusnya berpikir bagaimana menyiapkan generasi yang punya kapasitas, punya kapabilitas, punya kreativitas, dan punya gagasan-gagasan yang mampu untuk mengangkat derajat hidupnya ke depan. Apabila seorang pemimpin hanya mampu memikirkan makan gratis, maka ini adalah bukan gagasan dan solusi dari banyak masalah kita sebetulnya. Masalah bangsa ini adalah kesulitan mencari pekerjaan bagi generasi mudanya. Masalah bangsa ini adalah kesulitan bagi masyarakatnya untuk meningkatkan taraf hidupnya. Masalah bangsa ini adalah masalah kesejahteraan, masalah ekonomi, bukan masalah kelaparan. Jadi solusinya bukan makan gratis. Maka kita harus melihat pemimpin yang menawarkan gagasan tentang menyiapkan generasi berikut yang sanggup berkompetisi di era global ini, itulah pemimpin yang harus kita pilih. Coba kita bandingkan program makan gratis dengan program internet gratis. Internet gratis ini mampu menyiapkan masyarakat kita untuk berkompetisi di era global, di era digitalisasi ini. Mungkin dengan internet gratis, masyarakat kita akan semakin banyak yang mampu berjualan secara online, atau belajar secara online, atau mencari ilmu, mencari kreativitas di dunia maya, di dunia internet itu, sehingga memiliki kemampuan secara otodidak, mengembangkan kemampuannya atau gagasan-gagasannya, atau melakukan sesuatu, karena segala sesuatunya ada di situ bisa kita cari. Inilah bedanya makan gratis dengan internet gratis. Kemudian seorang pemimpin yang berjanji menghapus hutang petani, membangun pabrik pupuk, nah inilah solusi bagi masalah petani. Jangan sampai hanya dikasih makan siang gratis satu kali anak-anak, tetapi habis itu datang tukang tagih hutang. Itu akan menyesakkan dada, membuat masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang tertekan, terbelenggu. Maka solusi program menghapus utang petani akan meringankan beban petani. Dan kemudian kesulitan petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi selama ini akan terjawab dengan membangun pabrik pupuk baru. Inilah solusi yang tepat menjawab masalah petani. Dan hasilnya tentu nanti akan berlimpah. Petani meningkatkan produksinya sehingga kesejahteraannya semakin meningkat. Hutangnya dihapus, dapat pupuk subsidi lebih mudah dan lebih murah, tentu akan meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan demikian, maka perbandingan makan gratis dengan program untuk petani ini jauh lebih baik. Untuk apa dikasih makan gratis satu kali sehari, tapi habis itu ditongkrongi tukang utang, tukang kredit. Hidup kita tidak nyaman, hidup kita tidak tenang. Sementara setelah makan siang gratis satu kali, ujung-ujungnya ke kamar mandi juga, BAB. Dampaknya apa? Masalah kita bukan masalah kelaparan, tetapi masalah masyarakat kita tidak punya akses untuk meningkatkan taraf hidupnya. Maka akses itulah yang harus disiapkan. Internet gratis, penghapusan utang, menambah pabrik pupuk, itu akan menjawab petani. Demikian juga dengan nelayan. Nelayan akan dibantu dengan segala macam bantuan, meningkatkan alat tangkap, meningkatkan perahu bantuan, segala macam, hutangnya dihapus. Maka nelayan kita tentu akan mampu meningkatkan pendapatannya dari tangkapan ikan. Laut kita menyediakan ratusan atau mungkin ribuan triliun yang bisa dikelola. Dan ini harusnya sumber daya ini membuat petani kita kaya, nelayan kita kaya. Tapi mengapa nelayan kita tidak kaya? Karena tidak diperhatikan pemerintah selama ini. Maka mereka harus menjadi program utama. Nah, itulah yang digagas oleh Ganjar Pranowo, bahwa nelayan, petani harus meningkat taraf hidupnya. Bukan dikasih makan gratis, habis itu pusing. Pusingnya susah dapat BBM, susah dapat pupuk, ditongkrongin tukang kredit, ditongkrongin tukang utang. Nah, inilah masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Ditambah lagi masalah-masalah yang lain. Jadi
Memilih pemimpin kita harus cerdas, membandingkan programnya. Sekali lagi saya harus mengatakan, masalah kita bukan masalah kelaparan, tetapi masalah tidak siapnya masyarakat kita untuk berkompetisi di era global ini. Dan inilah yang akan kita selesaikan ke depan, diselesaikan oleh Ganjar Mahfud. Nah sekarang Anda memilih siapa? Lebih memilih makan gratis 1 kali 1 hari, habis itu ditongkrongin tukang utang, atau utang Anda kan dihapus? Mikirlah di situ, wahai para petani, para nelayan kita.